Peradaban adalah suatu tahap perkembangan masyarakat yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan kemampuan mengembangkan teknologi, sistem pemerintahan, dan kebudayaan yang kaya dan beraneka, serta terbentuk melalui proses yang panjang dan berjenjang. Seringkali di masa lalu, terdapat sebuah peradaban yang jauh lebih maju dibanding peradaban lainnya, walau berada pada masa yang sama. Contohnya peradaban Mesir kuno. Mereka memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, seperti pembangunan piramida yang megah dan juga sistem irigasi yang canggih. Selain itu, peradaban Mesir kuno juga memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dan efektif, dengan Firaun sebagai pemimpin tertinggi. Berbagai kebudayaan mereka hasilkan, baik dalam segi seni, sastra, serta agama. Salah satunya hieroglif, yaitu sebuah sistem penulisan yang mereka gunakan untuk merekam sejarah maupun untuk berbagai kegiatan lainnya. Tak hanya itu, mereka juga memiliki pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan kedokteran. Namun, mengapa sebuah peradaban semaju ini bisa sirna di telan masa? Kemegahan masa lalunya hanya tersisa dalam potongan-potongan kecil layaknya pecahan keramik yang berserakan di padang pasir. Jika kebudayaan sebesar Mesir kuno saja bisa seperti ini, bagaimana dengan peradaban yang jauh lebih kecil? Apakah mereka akan lenyap tak bersisa atau justru malah semakin berkembang seiring zaman? Hilangnya suatu peradaban melibatkan banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk memahami mengapa sebuah peradaban bisa hilang, kita perlu melihat beberapa faktor yang berperan dalam kehancuran peradaban tersebut. Faktor-faktor ini bisa sangat rumit dan saling terkait, sehingga satu peradaban dapat runtuh karena kombinasi dari berbagai sisi. Salah satu faktor terbesar yang dapat menyebabkan kehancuran peradaban adalah perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan gempa bumi dapat menghancurkan infrastruktur vital yang mendukung kehidupan sebuah peradaban. Sebagai contoh, peradaban Maya yang pernah berkembang di wilayah Mesoamerika mengalami penurunan karena kombinasi dari perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan yang panjang serta tekanan sosial dan politik internal. Begitu juga dengan peradaban Mesopotamia yang sering menghadapi banjir besar, juga kekeringan yang merusak hasil pertanian, yang mana menjadi tulang punggung perekonomian. Selain faktor alam, perang juga merupakan faktor signifikan yang bisa menyebabkan hancurnya sebuah peradaban. Penyerbuan oleh bangsa luar, seperti yang terjadi pada peradaban Sumeria yang dihancurkan oleh pasukan Akkadia, atau peradaban Romawi yang runtuh akibat serangan bangsa Barbar, ini seringkali menandakan akhir dari sebuah era peradaban. Kehancuran ini tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik. Krisis sosial dan politik dapat terjadi ketika sebuah peradaban menghadapi masalah internal yang tidak dapat diselesaikan, seperti ketegangan kelas, pemberontakan, atau masalah kepemimpinan. Ketidakstabilan ini dapat memicu keruntuhan peradaban, sebagaimana yang terjadi pada peradaban Romawi, di mana persaingan politik yang tajam dan masalah ekonomi menjadi faktor penting dalam jatuhnya kekaisaran Romawi Barat. Selain itu, konflik antar elit dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan juga berperan dalam menghancurkan stabilitas sosial. Sebuah peradaban juga dapat runtuh karena ketergantungannya yang berlebihan pada suatu sumber daya tertentu. Jadi, ketika sumber daya tersebut habis, peradaban tersebut akan mengalami keruntuhan ekonomi yang masif. Contohnya peradaban yang bergantung pada pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini pernah terjadi pada peradaban Maya, yang mengalami kesulitan saat sumber daya alam mereka mulai menipis. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi atau sumber daya baru yang seringkali menjadi titik lemah yang menyebabkan peradaban tersebut runtuh. Salah satu penyebab hilangnya peradaban juga bisa terjadi karena stagnasi dalam inovasi teknologi. Jika suatu peradaban tidak mampu berinovasi atau mengadopsi teknologi baru, mereka dapat tertinggal dari peradaban lain yang lebih maju. Contohnya peradaban Cina kuno yang mengalami stagnasi dalam beberapa titik dalam sejarah, meskipun banyak penemuan teknologinya yang sangat maju.
Namun, jika dibandingkan dengan peradaban lain yang lebih aktif, mengembangkan inovasi dalam militer atau perdagangan, mereka bisa tergerus oleh perkembangan yang lebih cepat. Penurunan moral dan spiritual dalam suatu masyarakat dapat menjadi penyebab runtuhnya sebuah peradaban. Ketika nilai-nilai sosial dan spiritual yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat mulai terkikis, maka stabilitas sosial dan politik juga dapat terganggu. Hal ini pernah terjadi pada berbagai peradaban besar, termasuk Romawi, yang mengalami penurunan moralitas, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap nilai-nilai tradisional yang mereka anut. Menurut kalian, apakah peradaban di Indonesia bisa hancur di masa mendatang? Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kelemahan strategis dalam menghadapi ancaman militer dari negara-negara yang lebih besar. Karena wilayahnya yang terpencar dan garis pantai yang panjang, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan. Mungkin Indonesia tidak akan sanggup sepenuhnya dalam mempertahankan wilayah. Misalkan jika ingin mempertahankan seluruh pulau, maka kekuatan militernya pun juga akan terbagi-bagi. Tetapi kalau hanya ingin mempertahankan pulau penting saja, maka harus merelakan pulau lain untuk diduduki bangsa asing. Jadi, kalian akan memilih opsi yang mana? Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang menjadikannya berpotensi untuk mengalami kerusakan besar akibat bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan dampak ekonomi yang signifikan. Jika dilihat dari segi ekonomi dan moralitas, Indonesia beresiko mengalami kehancuran juga. Tidak tahu bahwa budaya korupsi sudah makin menjadi-jadi di negeri ini, bahkan mulai dari pejabat hingga rakyat. Hal ini dapat merusak kepercayaan investor sehingga terjadi pengurangan investasi. Selain dari 3 faktor di atas, menurut kamu apakah ada faktor-faktor lain yang dapat menghancurkan Indonesia? Tulis di komentar. Hancur dan hilangnya peradaban bukan berarti bahwa lenyap sepenuhnya dari dunia. Mungkin keagungannya tidak dapat disampaikan dari lisan ke lisan, karena memang sebagian besar sejarah ditulis dan disampaikan oleh siapa yang menang. Meskipun banyak peradaban yang hilang dan terlupakan selama berabad-abad, upaya untuk menemukan kembali jejak-jejak mereka selalu ada. Proses penemuan ini sering melibatkan riset teknologi, studi teks kuno, dan analisis ilmiah. Arkeologi memainkan peran vital dalam mengungkapkan kembali peradaban yang hilang. Penggalian situs-situs kuno dan pemetaan ulang wilayah-wilayah yang diduga menjadi tempat peradaban tersebut berkembang seringkali mengungkapkan artefak-artefak yang menunjukkan bagaimana kehidupan pada masa itu. Misalnya penemuan situs Mesopotamia memberikan wawasan besar tentang bagaimana masyarakat Sumeria dan Babilonia hidup dan berkembang. Selain itu, penggalian di kota Pompei yang terkubur oleh letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi memberikan gambaran tentang kehidupan Romawi pada masa kejayaannya. Meskipun kota tersebut telah hilang selama lebih dari 1500 tahun. Teks-teks kuno seperti prasasti, kitab-kitab suci, dan dokumen sejarah seringkali menjadi arahan yang memungkinkan sejarawan untuk memahami peradaban yang telah hilang. Sebagai contoh, Kodeks Hammurabi yang ditemukan di Iran pada awal abad ke-20 memberikan wawasan mendalam mengenai hukum dan sistem sosial Babilonia. Teks-teks yang ditemukan di perpustakaan kuno seperti di perpustakaan Asyur dan perpustakaan Alexandria juga memberikan informasi penting yang membuka kembali pintu untuk memahami budaya dan pengetahuan peradaban-peradaban yang hilang. Kemajuan dalam teknologi seperti teknik pencitraan satelit, pemindahan bawah tanah, dan analisis DNA juga memainkan peranan penting dalam menggali kembali jejak-jejak peradaban yang hilang. Misalnya, pemindaian menggunakan light detection and ranging telah mengungkapkan sisa-sisa struktur dan kota kuno di hutan hujan Mesoamerika seperti yang ditemukan di peradaban Maya. Teknologi ini memungkinkan para arkeolog untuk mendeteksi struktur-struktur yang terkubur tanpa perlu menggali tanah secara fisik, yang memungkinkan penemuan lebih cepat dan lebih tepat. Beberapa karya sastra kuno yang berkaitan sepanjang waktu juga memberikan bukti mengenai peradaban-peradaban yang sudah lama hilang. Karya-karya seperti Epos Gilgamesh dan Odyssey memberikan gambaran tentang dunia kuno yang meliputi mitologi, sejarah, dan kehidupan sosial di zaman itu. Hilangnya sebuah peradaban dan penemuannya kembali merupakan sebuah proses yang panjang dan kompleks, yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait,
faktor seperti bencana alam, perang, krisis sosial, dan teknologi yang tertinggal dapat menyebabkan kehancuran sebuah peradaban. Tetapi upaya untuk menemukan kembali warisan tersebut terus dilakukan. Penemuan arkeologi, teks kuno, teknologi modern, dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya menjadi cara utama dalam menggali kembali peradaban yang hilang dan memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang perjalanan sejarah umat manusia. Meskipun beberapa peradaban tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, proses penemuan kembali memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mempertahankan pengetahuan, teknologi, dan budaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, meskipun peradaban bisa hilang, warisan dan jejak mereka selalu memiliki potensi untuk ditemukan kembali, memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban selanjutnya. Sekian, terima kasih.